Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Di sini sekarang saya mau membacakan wasiat Imam Syafi'i seputar menuntut ilmu. Nama, kita lihat dulu biografi Imam Syafi'i. Nama Imam Syafi'i rahimahullah tak asing lagi di telinga kaum muslimin. Bahkan kebanyakan kaum muslimin di negeri ini menisbatkan dirinya kepada mazhab beliau rahimahullah. Untuk itulah perlu kiranya kita mengetahui bagaimana Imam Syafi'i ini mewajibkan para penuntut ilmu agar kembali merujuk kepada dalil-dalil syar'i dalam mempelajari ilmu syar'i. Mutiara emas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membuat perumpamaan bagi penuntut ilmu syar'i yang tidak berdasarkan hujjah. Beliau berkata, "Matsalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kamatsali haditsil laili yahmilu huzmata hatabin wa fihi af'a taladaghuhu wa huwa la yadri." Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah adalah seperti orang yang mencari kayu bakar pada malam. Man alimahu jahilahu man jahilahu. Semua yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya Jalla Tsana'uhu adalah rahmat dan hujjah. Orang yang mengetahuinya akan mengetahuinya, orang yang tidak mengetahuinya juga tidak akan mengetahuinya. Al-Muzani atau Ar-Rabbi pernah menceritakan, kami pada suatu hari pernah berada di sisi Imam Syafi'i. Tiba-tiba ada seorang syekh yang memakai pakaian dari suf atau wol, sedangkan di tangannya terdapat tongkat. Lalu Asy-Syafi'i berbangkit dan merapikan pakaiannya, dan syekh itu memberi salam kepada beliau lalu duduk. Syafi'i melihat syekh tersebut dengan keadaan segan kepadanya. Syekh itu berkata,
apakah aku boleh bertanya kepadamu? Imam Syafi'i menjawab, bertanyalah. Orang itu berkata, apakah hujjah dalam agama Allah? Imam Syafi'i menjawab, kitabullah. Syekh itu bertanya, apa lagi? Imam Syafi'i menjawab, ittifaq umat. Dalam sebuah athar dari Imam Syafi'i yang lain adalah, man ta'allamal Qur'ana adumat qimatuhu wa man nadhara fil fikhi nabula qadruhu wa man katabal haditha qawiyat hujjatuhu wa man nadhara fil lughati raqqa tab'uhu wa man nadhara fil hisabi hazula ra'yuhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka kedudukannya menjadi agung. Barang siapa yang belajar fikih maka kehormatannya menjadi mulia. Barang siapa yang menulis hadis maka hujahnya menjadi kuat. Barang siapa yang belajar bahasa maka tabiatnya menjadi lembut. Barang siapa yang belajar berhitung maka pendapatnya menjadi kuat. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya maka ilmunya tidak dapat memberi manfaat kepadanya. Salah satu ungkapan beliau tersebut adalah, barang siapa yang menulis hadis maka hujahnya menjadi kuat. Ini berarti bahwa salah satu hujah yang dijadikan dasar dan landasan dalam agama adalah hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, di antara hujah yang dapat dijadikan sebagai landasan ilmu agama adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, Inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abada, kitaballahi wa sunnah nabi. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di antara kalian sesuatu apabila kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Maka kunci untuk dapat selamat dari kesesatan adalah dengan berpegang kepada kitabullah dan sunnatullah SAW. Ular yang tersembunyi pun dapat menggigitnya. Dalam wasiat tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan tentang resiko dan bahaya yang akan menimpa seseorang penuntut ilmu apabila tidak berdasarkan kepada hujjah dalam mempelajari ilmu, yaitu akan tersesat tanpa disadarinya. Semoga Allah merahmati beliau. Apabila seseorang mempelajari ilmu syariat tanpa dasar Al-Quran dan hadis yang sahih, maka akhirnya adalah berupa penyimpangan, kekeliruan dan kesesatan. Di antaranya contohnya adalah yang pertama, menyangka tauhid padahal syirik. Apabila tidak berdasarkan dalil dari kitabullah atau sunnatullah SAW dalam menetapkan akidah tauhidullah, maka bisa saja meyakini bahwa sesuatu masalah adalah tauhid, padahal itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Rasulullah SAW bersabda tentang bahayanya dalam hadis berikut. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi qala Nabi SAW faqala ala unabbiukum bi akramil kabair thalathan qalu bala ya Rasulullah qala al-israku billah wa uququl walidain. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau Rasulullah SAW mengatakan 3 kali. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau berkata, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari nomor 2564 dan Muslim nomor 87. Demikian juga tentang para malaikat, kitab-kitabnya, keterangan tentang para nabi dan rasul, hari akhir, qada dan qadar, serta masalah-masalah akidah yang lainnya. Dimungkinkan seorang penuntut ilmu yang tidak merujuk kepada dalil syar'i meyakini sesuatu keyakinan yang bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.